وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana minad din ma wassa bihi Nuha wa ma auha rabbuna ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an nuqimad din wa la natafarraqa fihi. Usalli wa usallim ala al-habibil mustafa al-mab'uth rahmatan lil alamin jami'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sahabat imania yang saya muliakan dimanapun saudara berada, alhamdulillah pada kuliah duha pagi hari ini Allah masih memberikan kita kedamaian, ketenteraman, keamanan dan keselamatan. Allah memberikan kita rasa aman dari berbagai macam ketakutan yang barangkali ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian manusia di muka bumi ini. Sungguh karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tak akan pernah sanggup menghitung betapa banyaknya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sahabat imania yang saya muliakan, pada kuliah duha pagi ini kita sampai pada pembahasan karakter atau karakteristik pandangan hidup seorang muslim. Tentu di dunia ini ada berbagai macam pandangan hidup, paradigma hidup dan ideologi yang satu sama lainnya memiliki karakter-karakter atau keunikan, sehingga antara satu dengan yang lainnya dapat dibedakan dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian pula saudara sekalian, Islam sebagai pandangan hidup kita, dia juga memiliki karakteristik yang membedakannya dari pandangan-pandangan yang lain. Kebudayaan dan peradaban Islam memiliki karakter-karakter yang khas, yang kemudian dengannya kita dapat memilah-milah, membedakan mana yang Islam dan mana yang tidak. Dalam penuturan dan tulisan para ulama kita, setidaknya ada 6 karakter dasar yang dimiliki oleh pandangan hidup kita di dalam Islam. Saya sebutkan misalnya adalah Ar-Rabbaniyah, karakter Rabbani yang memiliki 2 makna. Dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula
semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syumul. Pandangan hidup seorang muslim itu bersifat holistik dan integral. Dia meliputi segala aspek kehidupan umat manusia. Yang ketiga adalah at-tawazun. Adanya keseimbangan di dalam pandangan hidup kita. Yang keempat adalah insaniyah. Dia berkarakter manusiawi. Diletakkan manusia sebagai manusia apa adanya. Tidak perlu meletakkannya lebih daripada posisinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah realistik, al-waqi'iyah. Dia kompatibel dengan realitas kehidupan manusia secara universal. Dan yang keenam adalah dia bersifat positif, ijabiyah. Nah, sahabat imannya yang saya muliakan, dari 6 karakter dasar pandangan hidup kita sebagai seorang muslim, pada kuliah duha hari ini saya akan menyampaikan 3 yang pertama. Kita awali dengan ar-rabbaniyah. Pandangan hidup seorang muslim bersumber dari Islam. Dan sebagaimana yang kita ketahui, al-Islamu dinun samawiyun munazzalun minallah. Islam ini adalah agama yang bersumber dari langit, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah tegaskan Al-Quran dan Islam ini diturunkan oleh Allah, dan Allah lah yang memberikan jaminan keterjagaan daripada ajaran ini. Karena itu jika dibandingkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang lain yang seringkali dikatakan oleh para ahli, itu ajaran-ajaran yang lain itu lebih bersifat historical. Dia mensejarah. Ajaran-ajarannya itu dikonstruksi di dalam perkembangan sejarah manusia. Karena pandangan hidup kita bersifat rabbani, maka ada beberapa keutamaan yang bisa kita ambil. Pertama adalah dikatakan sebagai al-ismatu minal khata'. Ada keterjagaan dari kesalahan-kesalahan, apalagi kesalahan itu bersifat fatal. Manusia di muka bumi ini selalu berupaya untuk menemukan satu metode kehidupan. Bagaimana mereka menata kehidupan dunia ini. Tapi tentu pandangan-pandangan manusia yang sangat lemah dan terbatas, di mana Allah juga menegaskan kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Surat Al-Isra ayat 85. Seberapapun karunia ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dikatakan oleh Allah itu hanya sedikit saja. Dari modal ilmu pengetahuan yang sedikit ini, kemudian manusia mencoba melakukan sebuah upaya di dalam melakukan perbaikan-perbaikan di dalam hidupnya.
Entah itu dengan cara membuat peraturan, membuat hukum, dan seterusnya. Tetapi yang terjadi adalah seperti isyarat Allah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Ketika mereka sesungguhnya melakukan kerusakan dan dikatakan jangan kalian melakukan kerusakan, justru mereka mengatakan, mengklaim sebagai orang-orang yang melakukan perbaikan atau transformasi di muka bumi ini. Maka Allah tegaskan, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Perilaku yang mereka tunjukkan sebetulnya adalah perilaku yang merusak, tetapi mereka tidak merasakan itu. Sahabat imannya yang saya muliakan, ketika seorang ilmuwan melakukan sebuah eksperimentasi, suatu percobaan terhadap benda-benda materi di laboratorium misalnya, maka dia bisa melakukan percobaan itu berulang kali. Dan kalau dia gagal di dalam uji coba material itu, barangkali manusia hanya akan kehilangan tenaga, ya kan? Kehilangan dana, ya kan? Atau kehilangan daya upaya yang telah diinvestasikan. Ini kalau kita melakukan suatu percobaan atas benda-benda yang bersifat materi. Nah, yang menjadi persoalan, saudara sekalian yang saya muliakan, bagaimana jika persoalan itu kemudian menyangkut urusan kemanusiaan? Kita ingin misalnya membuat satu peranata hukum. Bagaimana relasi antar umat manusia? Bagaimana hubungan antar laki dan perempuan? Bagaimana mengatur antara saudara, antara anak dan ibu? Bagaimana kita membuat suatu peraturan yang sifatnya publik? Kalau peraturan-peraturan yang menyangkut masalah manusia ini, kita salah di dalam melakukan uji coba misalnya, maka yang terjadi adalah kehancuran kemanusiaan. Berbeda dengan kita melakukan suatu upaya percobaan di laboratorium. Kita hanya kehilangan bahan-bahan yang kita gunakan, waktu, tenaga, ataupun juga uang. Tapi bayangkan kalau kita salah di dalam meletakkan paradigma pendidikan kita. Kerusakan dan kehancurannya itu ditanggung bukan oleh siapa, tetapi oleh kita, umat manusia ini. Bahkan barangkali kalau kita salah di dalam membangun suatu sistem misalnya kehidupan dan pendidikan, ini akan ditanggung oleh generasi yang sangat panjang. Mengapa demikian? Karena manusia itu memiliki orientasi, memiliki syahwat, kepentingan yang bersifat sangat terbatas. Nah, disinilah kemudian ketika kita sebagai umat Islam diminta untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ketahuilah ya, Allah yang menciptakan semesta ini, menciptakan manusia, ya, menciptakan alam yang besar, alam yang kecil, dan semuanya, maka Allah lah yang maha mengetahui bagaimana menata semesta ini. Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha tahu bagaimana kita mengatur manusia. Detail-detail persoalan kita hidup di alam ini menyangkut berbagai macam aspek kehidupan kita. Allah itu sangat tahu, maha mengetahui. Lah, sahabat imannya, ketika kita memberi suatu produk kendaraan misalnya, maka
kalau suatu merek tertentu kita pilih, tentu bagaimana kita merawat kendaraan ini, yang paling tahu ya pabriknya. Dan pabriknya tentu sudah mengeluarkan manual, buku petunjuk bagaimana kita misalnya melakukan maintenance, perawatan terhadap kendaraan ini. Manusia dan alam ini ciptaan Allah. Maka yang paling mengetahui hajat dasar manusia dan alam semesta ini adalah Allah dengan detail-detail persoalannya. Sebab itulah sahabat iman ya, Allah memberikan suatu teguran kepada kita, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika hum zalimun. Jadi kalau kita abaikan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pengabaian kita, ya pilihannya ya, kalau kita tidak fasik, orang-orang berilmu tapi mengkhianati ilmu pengetahuan, atau zalim, kita melampaui batas di dalam kehidupan kita ini, atau yang paling parah adalah kita menolak begitu saja hukum Allah, maka kita menjadi orang-orang yang kufur. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ya banyak sekali lah persoalan-persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita yang Islam memberikan arahan-arahan yang sangat baik sebetulnya. Ya. Nah, ya. Contoh-contohnya saya tidak perlu sampaikan, saya kira lebih detail. Yang kedua, ya, ketika pandangan hidup kita ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa memberikan rasa adil. Ya, rasa adil dan rasa yang seimbang proporsional. Nah, berbeda misalnya dengan suatu metode atau jalan kehidupan yang murni dibuat oleh manusia. Mengapa? Manusia ini kan dia punya kecenderungan untuk apa? Kecenderungan yang sifatnya ideologi, kecenderungan yang bersifatnya sekte, ada kecenderungan yang bersifat ras, ya, ada kesukuan, ada kebangsaan, dan lain-lain. Jadi manusia secara apa adanya tidak mudah untuk membebaskan diri dari berbagai macam kecenderungan yang saya sebutkan tadi. Ya. Bagi masyarakat barat misalnya yang punya kecenderungan untuk hidup secara lebih bebas, jadi mereka ya kebebasan itulah yang menjadi pandangan utama selama tidak mengganggu orang lain. Maka tidak persoalan mereka melakukan apapun, misalnya perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya. Tapi bagi kita tidak demikian. Kita manusia juga memiliki kebebasan-kebebasan, tetapi kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain, tidak semena-mena, gitu ya. Dan seterusnya itu, saudara sekalian yang saya muliakan. Nah, bisa kita melihat ya tentang misalnya bagaimana pandangan-pandangan rasialis ya, yang sesungguhnya walaupun sebagian masyarakat ya di dunia barat mengatakan kami adalah manusia-manusia yang meletakkan kemanusiaan secara universal, tapi ternyata juga
persoalan kulit putih, persoalan kulit hitam, itu masih mendominasi di dalam kehidupan mereka. Relasi laki dan perempuan itu, walaupun misalnya ada gerakan-gerakan pembebasan perempuan sampai pada gerakan feminisme yang sangat liberal, ya tapi kan tetap saja menyisakan banyak persoalan. Kehidupan misalnya ya kehidupan sesama jenis begitu kan, ya, dan seterusnya itu tetap saja ya menyisakan ketimpangan yang sedemikian rupa ya di dalam sistem kehidupan mereka. Nah, sahabat imannya yang saya muliakan, poin yang ketiga pada karakter yang pertama yang Rabbani ini adalah pandangan hidup kita ini memberikan satu kesadaran spiritual bahwa hukum yang diturunkan oleh Allah ini ini diawasi dengan paripurna, dan orang tidak mudah untuk menistakan hukum tersebut. Kalaupun misalnya ada orang yang bisa mempermainkan hukuman ini atau hukum ini, maka masih tersisa kemudian kesadaran pada diri kita. Bila Anda lepas di dunia, tapi Anda tidak akan pernah lepas di akhirat. Ada satu contoh yang menarik ya. Pada tahun 1919 waktu itu di Amerika Serikat itu dirasakan ya tradisi mabuk-mabukan ini sudah sangat dahsyat. Dan pemerintah waktu itu kemudian berpikir bagaimana cara melakukan penyadaran kepada masyarakat dan sanksi apa yang tepat untuk mereka lakukan. Karena ini sudah merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Tidak kurang 14 tahun mereka lakukan upaya itu dengan berbagai macam regulasi, dan pada akhirnya pada tahun 1933 peraturan itu kemudian dicabut karena memang tidak berhasil. Semakin saja meningkat jumlah orang yang yang itu tadi yang sangat tergantung pada minum-minuman alkohol dan seterusnya itu. Kalau kita bertanya, apakah kemudian yang dialami oleh masyarakat Amerika pada tahun 1919 itu tidak sama dengan apa yang dialami oleh masyarakat Arab misalnya. Masyarakat Arab mabuk juga sedemikian dahsyat. Mereka pun tahu juga ya bahaya mabuk itu. Tapi coba perhatikan bagaimana Islam memberikan solusi. Ketika pertama ya Al-Qur'an diturunkan Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati salat ya sementara kalian mabuk sehingga kalian menyadari apa yang kalian katakan. Yang kedua, ya kan? Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ya ismun kabir wa manafi'u linnas ya. Jadi ada aspek mudarat kerusakan, ada aspek manfaat, tetapi dosa dan mudaratnya lebih besar. Barulah yang ketiga. Ya. Rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ada 3 fase yang dilalui oleh ayat Al-Quran untuk menanamkan suatu kesadaran ilahiyah pada diri manusia. Sehingga kemudian pada saat ayat yang ketiga itu diturunkan oleh Allah, ya masyarakat kemudian meninggalkan, sangat efektif.
Demikian pula misalnya kalau kita melihat ada bagaimana mungkin seorang Ma'iz bin Malik ya, yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, lalu mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku telah menzalimi diriku dan aku telah berzina dan aku berkehendak agar engkau mensucikanku. Pengakuan yang tulus padahal perbuatan itu tidak diketahui oleh siapapun waktu itu. Ketika dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan ada kesadaran ilahiyah pada diri dia. Demikian pula seorang wanita Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah dan mengaku dia berzina. Ya. Dan ancamannya sangat jelas waktu itu, dirajam, dilempar dengan batu ya sampai mati. Tahu mereka, tetapi ada suatu kesadaran untuk membuat mereka ini jujur. Ini yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh suatu hukum yang dibuat oleh manusia. Ya karena ya dibuat oleh manusia, dilanggar oleh manusia, memberi sanksi manusia, bisa disogok dan seterusnya. Kalau ini tidak. Ini pula misalnya ketika suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berjalan menginspeksi rakyatnya waktu itu, lalu terdengarlah ya ada seorang anak perempuan berkata kepada anak perempuan waktu itu bersama dengan ibunya, lalu kemudian ibunya membujuk, nak, mbok campurlah susu itu dengan air. Apa kata anak perempuan itu? Tidak boleh, oleh khalifah kita dilarang, ini manipulasi ya. Ibunya bilang, lah Umar bin Khattab nggak ada kok, nggak tahu dia. Apa kata anak muda itu, anak perempuan itu? Ya. La yarana farubba Umar yarana, farabbu Umar yarana. Umar memang tidak melihat kita, tapi kan Tuhannya Umar melihat kita. Demikian pula seorang penggembala yang diuji oleh Umar bin Khattab agar binatang ternak yang dimiliki oleh majikannya itu dibeli oleh Umar bin Khattab. Dia ingin menguji seberapa amanah penggembala ini. Ini seorang hamba sahaya. Dia mengatakan ini bukan milik saya ini hanya seorang hamba yang diberi tugas untuk memelihara ini. Nah, bilang saja sama tuanmu dia dimakan serigala. Apa katanya orang tersebut? Saya bisa mengatakan itu, bahwa satu ekor itu, misalnya satu ekor kambingnya dimakan serigala, fa'ain Allah. Tapi Allah di mana? Nah ini kesadaran yang ditanamkan oleh pandangan kita. Kita pun juga demikian. Nah, sahabat imannya yang saya muliakan. Nah, yang kedua adalah asyumul. Ya. Jadi yang kedua ini adalah asyumul. Apa yang dimaksud dengan asyumul? Karakter yang kedua daripada pandangan hidup kita. Asyumul itu artinya adalah manhajun syamilun lil insani bikulli jawanibi. Pandangan hidup kita dan metode hidup yang ditawarkan oleh Islam ini adalah bersifat komprehensif, holistik, menyeluruh. Ya. Pertama adalah dia secara universal baik untuk umat manusia. Mengapa? Karena Allah yang mengatakan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakan Muhammad ya kepada umatmu bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Nah, jadi dasar daripada ajaran ini memang untuk semua manusia. Ini dikatakan menyeluruh. Maka sebetulnya Islam ini sangat kompatibel untuk umat manusia siapapun dia sebetulnya. Ini yang pertama. Maka ketika sifatnya adalah seperti itu, ya, Islam ini kita yakini sebagai fitrah kemanusiaan.
fitrah kemanusiaan. Jadi ketika Allah menyatakan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, ya, ada fitrah Allah yang dipatrikan kepada manusia, dan tidak ada perubahan di dalam fitrah ini. Ada dua. Satu adalah larangan agar kita jangan merubah-rubah fitrah ini. Makna yang kedua adalah, ya kan, bahwa Allah tidak membedakan satu di antara ciptaannya dalam konteks fitrah ini. Semua diberikan hal yang sama. Untuk apa? Mengakui Islam. Meskipun tentu secara sosiologis realitas hidup kita tidak demikian. Itu tidak ada persoalan. Tapi sebagai muslim kita harus meyakini demikian. Ya, sahabat-sahabat agama lain ya kita hormati sebagaimana perintah Al-Quran itu sendiri. Ya, pointer yang kedua dari komprehensifnya Islam ini adalah dia menyangkut aspek dunia dan akhirat. Wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi aspek dunia dan akhirat ini dilakukan secara sinergis. Dalam Islam kita tidak menjadi orang-orang yang gila dunia segila-gilanya atau kemudian gila akhirat segila-gilanya. Tidak. Kita harus seimbang. Coba perhatikan Rasulullah SAW ketika beliau sampai pada pencapaian puncak rohani tertinggi, puncak spiritual tertinggi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketemu ya, berhadapan dengan Allah pada saat Jibril alaihissalam tidak sanggup menembus titik itu. Lalu beliau turun ke muka bumi dan tetap beliau meneruskan bagaimana membangun peradaban Islam di Madinah waktu itu. Jadi salah kalau ada orang mengatakan kalau sudah sampai derajat tertentu makrifat kepada Allah, lalu dia tinggalkan dunia, itu tidak Islami. Jadi dunia akhirat ini ya digenggam oleh kita. Dunia ya, akhirat iya, tidak perlu dipilah-pilah, tidak perlu dikotomik, dipertentangkan. Nah, poin berikutnya adalah komprehensifnya, menyeluruhnya pandangan Islam ini menyangkut juga bangunan manusia itu sendiri. Ada sebagian masyarakat manusia yang memandang manusia itu hanya makhluk rasional. Sebagian lagi hanya makhluk spiritual. Sebagian lagi memandang manusia itu hanya makhluk jasmani. Nah, di dalam Islam ketiga aspek kemanusiaan kita ini dijadikan satu, ya kan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, kita tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Ini indera kita ini, fisik ini diciptakan oleh Allah. Wal absar. Akal ini, pandangan-pandangan yang jernih, mendalam, cerdas. Wal afidah, enggak cukup itu, tapi juga menyangkut intuisi kita, aspek batin kita, qalbu kita. Maka ini harus berjalan seimbang. Jadi tidak mungkin kalau manusia itu hanya fisik saja, maka dia menjadi binatang. Kalau dia hanya hati saja, dia menjadi malaikat. Ya kan? Kalau akal saja, maka dia menjadi iblis. Ini tidak mungkin disatukan. Yang satu begini, oleh karena itu Allah lah yang mengatakan manusia ini pada saat yang sama memiliki 3 dimensi sekaligus, yang 3-tiganya ini dirawat sedemikian rupa. Ya kan? Jasad kita diberikan makanan dan gizi yang baik dan halal. Akal pikiran kita harus dicerdaskan karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Tapi qalbu kita juga harus ditoto karena tidak ada yang sanggup datang kepada Allah pada hari kiamat illa biqalbin salim. Ketiga aspek kemanusiaan kita ini berjalan secara adil. Islam juga dalam konteks ini pandangan hidup kita ya, itu menata semua aspek relasi manusia. Apakah itu menyangkut tata keluarga, menyangkut
hal-hal yang bersifat sipil kemasyarakatan kita, apakah menyangkut persoalan-persoalan kepidanaan di antara kita, hubungan antara rakyat dengan para pemimpin, bahkan hubungan antar negara, hubungan internasional, itu ada keterangannya di dalam agama kita. Nah, karakter yang ketiga, saudara sekalian, ini sebagai pembahasan terakhir kita adalah pandangan hidup kita ini diberikan karakter apa? Al-wasatiyah was-tawazun. Ada moderasi di situ. Ada wasatiyah di situ dan ada keseimbangan. Ya. Tetapi apa yang dimaksud dengan al-wasatiyah di sini, proporsional di sini, itu bukan kemudian menyamakan semuanya, tidak. Ya. Jadi bukan sama rata sama rasa, tidak demikian. Ya, perhatikan saja. Kalau nggak salah, kandungan air kita di semesta ini 71%, sementara yang kering itu berapa ini? 29%. Kalau sama, malah kehidupan semesta ini menjadi tidak seimbang. Ya kan? Jadi antara daratan dan lautan memang itu proporsional. Itu yang disebut dengan wasatiyah. Ya. Jalan tengahnya itu ya di situ. Jadi jangan menganggap jalan tengah itu kemudian harus sama semuanya, tidak mungkin. Laki perempuan disamakan tidak bisa, karena apa? Bangunan fisik, bangunan psikologis perempuan itu memang berbeda dengan laki-laki, nggak mungkin disamakan. Sebagai hamba Allah total sama, nggak ada beda. Tetapi dalam menjalankan fungsi kita, laki dan perempuan itu kemudian tidak seperti sebagian masyarakat dihadap-hadapkan kayak begini. Akhirnya saling menuntut. Maka Islam mengajarkan keserasian. Ada hal-hal yang yang memang relevan, cocok dengan perempuan, ada yang cocok dengan laki-laki, atau memang dikerjasamakan. Tidak usah kemudian dihadap-hadapkan sedemikian rupa. Alam semesta juga demikian. Allah katakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Alam semesta ini tegak karena ada mizan keadilan. Cobalah lihat pegunungan, dataran-dataran tinggi, hutan. Kalau diperlakukan tidak adil, mesti kacau ekosistem kita. Pohon-pohon ditebang, ya kacau lah. Terjadi banjir di kota, padahal siang hari dan tidak hujan pula. Ya. Tanah-tanah tambang kita di Kalimantan digali, dikeruk sedemikian rupa, di Freeport dan seterusnya. Tapi tidak ada konservasi alam. Yang terjadi ya kehancuran. Kenapa? Kita tidak perlakukan secara moderat. Kita eksploitasi alam ini. Ya, maka sahabat-sahabat sekalian, Allah memberikan pandangan yang seimbang bagi kita di dalam berinteraksi dengan hal ini. Ya. Islam juga di dalam keseimbangan moderasi ini, ya, al-wasatiyah ini, di antara keperluan ruh, kolbu kita, jasad kita ini seimbang. Ada 3 orang yang membanding-bandingkan ibadahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 sahabat. Sampai kemudian satu mengatakan, misalnya saya akan sholat terus, tidak mau tidur. Yang satu mengatakan apa? Saya akan puasa terus, nggak mau berbuka. Yang satu mengatakan saya tidak akan menikahi dan kawin dengan perempuan. Nah, Nabi dapat info itu. Apa maunya mereka ngomong seperti itu? Aku ini tahajud tapi juga tidur. Aku berpuasa tapi juga berbuka. Dan aku ini menikahi para wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku, sunnahku ini, maka bukanlah bagian dariku. Aku paling bertakwa di antara kalian. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula pandangan hidup kita ini memadukan antara bagaimana perasaan dan sikap mental kita ketika kita meletakkan Allah sebagai yang Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi pada saat yang sama Allah juga tidak main-main siksanya. Misalnya Allah mengatakan kepada kita, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan hamba-hambaku, aku adalah zat yang maha
pengampun, maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi ingat, siksaku juga perih. Maka antara rahmat Allah ya yang membuat kita berharap, antara khauf kita antara siksa Allah yang kemudian membuat kita khauf, ini memberikan keseimbangan di dalam sikap mental kita sebagai orang-orang yang memiliki pandangan hidup Islam ini. Ya. Pemimpin, ketika kita bicara politik, menata dunia itu urusan politik, tapi menata agama dan akhirat urusan ulama. Maka kedua pilar ini harus berjalan seimbang, tidak boleh pincang. Itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Taat kepada mereka ini, baik itu para umara di kenegaraan atau di agama ini, para ulama. Seimbang. Tidak perlu kemudian kita menjadi orang yang diktator sebagai seorang pemimpin negara, tapi kita tidak perlu juga menjadi orang-orang yang suci walaupun dia memiliki otoritas keagamaan. Dalam konteks pemilikan harta, Anda boleh kaya, keluarkan zakatnya. Ya kan? Jadi kita ini tidak seperti dua, misalnya kapitalisme begini, sosialisme begini, tidak. Dalam Islam tidak sama pandangan kita dengan mereka. Ya. Wallazina idza anfaqu lam yusrif wa lam yaqtur. Orang-orang yang memiliki harta untuk dimanfaatkan tidak juga terlalu jor-joran begitu, tapi tidak juga kemudian mengekang. Wa kana baina zalika qawama. Dia tengah sehingga dia tetap kokoh. Antara kemaslahatan pribadi, keluarga, masyarakat juga ditata sedemikian rupa. Sumber pengetahuan kita, ya kan? Antara aspek yang disebut bayani, kita mendapatkan kebenaran dari data-data tertulis. Hadis-hadis yang kita baca, ayat yang kita baca. Pun juga kita harus menerima dengan baik, meningkatkan juga intelektualitas yang mendalam. Ini secara burhani. Kita lakukan riset, kita lakukan berbagai macam penelitian ilmiah dan seterusnya itu. Tapi juga tidak dilupakan aspek irfani kita. Nurani kita ini juga perlu ditata. Maka kita melihat peristiwa COVID misalnya sekarang ini, ya kita paham ini adalah suatu virus yang sedemikian rupa. Oh, kita punya riset-riset yang kayak begini dan seterusnya. Maka itu melahirkan keteduhan jiwa. Jangan berlaku seperti orang misalnya yang kemudian cocokologi itu. Nebak-nebak tentang hari kiamat, cari-cari dalil palsu lagi, hadis palsu. Kenapa? Ya karena tidak punya kedalaman di dalam meneliti. Dia hanya membaca satu teks lalu udah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kekacauan di dalam masyarakat, menebarkan rasa khawatir yang berlebihan seolah-olah kiamat atau dukhon misalnya ini ya, tanda-tanda kiamat ini sudah mulai tadi pagi jam 4, padahal ya alhamdulillah sampai sekarang kita sehat-sehat saja ya. Jadi sahabat imania yang saya muliakan, dalam keseimbangan ini juga ya Islam memiliki aspek-aspek yang tetap, yang statis ya, yang sudah permanen, misalnya akidah ya kan. Tidak boleh berubah akidah ini. Tetapi juga Islam ini memberikan betul manusia untuk fleksibel di dalam melakukan ajarannya. Contohnya apa? Dalam suasana kayak begini kita dari keharusan sholat di masjid, malah sekarang kita ke rumah. Kenapa? Karena kewajiban kita menjaga jiwa kita. Yang tadinya kita sholat di masjid gitu kan, Jumat juga, tapi sekarang kita sholat di rumah berdasarkan fatwa ulama. Dan ini di dunia. Jadi fleksibel sekali. Kenapa? Karena ada COVID-19. Nah sahabat iman yang saya muliakan, demikianlah ya kuliah duha pagi ini. Dan kita telah membincangkan tentang 6 karakter daripada pandangan hidup kita, tetapi yang baru kita bahas adalah 3 karakter yang pertama, dan insya Allah kita akan teruskan pada
kuliah duha berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.